Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan atas keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kami dari kelompok 7 dapat menyelesaikan hasil diskusi kami mengenai genetika, evolusi, dan lingkungan. Baiklah, anggota kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Vina Safitri, dengan NIM 1903-1048 sebagai moderator dan penyaji, serta rekan saya Miftahul Jannah dengan NIM 1903-1028 sebagai notulen dan penyaji. Untuk materi kita pada hari ini ada dua konsep yang perlu kita pahami. Yang pertama itu adalah kajian genetika tentang evolusi. Yang kedua adalah hubungan evolusi dengan genetika dan lingkungan. Untuk materi pertama mengenai kajian genetika tentang evolusi akan saya jelaskan sendiri. Nah, sebagai pendahuluannya, evolusi ini mengkaji segala bentuk perubahan yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dan diturunkan kepada generasi berikutnya dalam skala populasi. Perubahan yang terjadi pada evolusi tidak terlepas dari genetika yang mengendalikan genotip yang akan terimplementasi pada fenotip. Nah, itu evolusi juga tidak terlepas dari lingkungan, di mana segala bentuk perubahan dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga fenotip atau sifat yang tampak di lingkungan merupakan perawakan dari genotip. Lebih lanjut, pada pembahasan ini akan dibahas hubungan evolusi dan genetika, serta hubungan evolusi dan lingkungan. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai pengertian evolusi. Mungkin pengertian evolusi ini sudah teman-teman pahami sebelumnya, namun di sini saya hanya sedikit mengulang mengenai pengertian evolusi ini. Nah, evolusi merupakan kata umum yang menunjukkan suatu perubahan atau pertumbuhan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang cukup lama. Perubahan tersebut dapat terjadi karena alam maupun rekayasa dari manusia. Nah, rekayasa manusia ini bisa kita terapkan dengan kajian ilmu genetika. Nah, evolusi menjelaskan terjadinya perubahan pada makhluk hidup yang menyimpang dari struktur alam dalam jumlah yang banyak serta beraneka ragam dan kemudian menyebabkan terjadinya dua kemungkinan. Yang pertama adalah makhluk hidup yang berubah akan mampu bertahan dan tidak punah atau disebut juga dengan istilah evolusi progresif. Sedangkan kemungkinan atau opsi yang kedua adalah makhluk hidup berubah atau berevolusi dan gagal bertahan hidup yang akhirnya punah atau disebut juga dengan evolusi regresif. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian mengenai genetika. Nah, gen adalah dasar dari hereditas yang terletak dalam kromosom dan juga merupakan unit dasar dari keturunan yang tersusun atas DNA dan menentukan struktur protein-protein. Nah, sedangkan genetika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat atau karakter yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Nah, penurunan sifat dan karakter itu melalui gen yang terdapat dalam kromosom di dalam inti sel. Bahan dasar inti sel itu atau bahan dasar dari inti sel atau nukleus yang sering kita bilang adalah protein khas yang disebut dengan protein inti atau nukleoprotein. Nah, selanjutnya mengenai pengertian lingkungan. Nah, lingkungan adalah istilah yang mencangkup segala makhluk hidup dan tak hidup di dalam yang ada di bumi atau bagian dari bumi. Nah, fungsinya sendiri adalah secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebih. Nah, lingkungan ini, jadi dapat kita katakan lingkungan ini adalah semua kondisi di dalam dan di luar organisme yang berpengaruh terhadap perilaku kita, perkembangan atau proses hidup kecuali gen dan bahkan dapat dipertimbangkan untuk menyediakan lingkungan untuk gen lain. Nah, jadi lingkungan ini dapat kita katakan sebagai wadah. Nah, untuk lingkungan itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, lingkungan internal ini terdiri dari kondisi organ dan material dalam diri seseorang seperti gizi, vitamin, susu, sistem urat saraf, motivasi, kemauan, dan lain sebagainya. Intinya, lingkungan internal ini adalah yang berasal dari diri dari makhluk hidup itu sendiri. Selanjutnya, lingkungan
lingkungan eksternal itu adalah lingkungan luar, ialah lingkungan alam atau natural environment yang meliputi suhu, iklim, geografis, waktu pagi atau siang, dan lingkungan sosial atau social environment dapat berupa orang atau pribadi seseorang, sekumpulan orang seperti keluarga, masyarakat, teman, permainan, dan organisasi. Nah, jadi lingkungan eksternal itu adalah lingkungan luar yang mempengaruhi dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, dapat kita katakan bahwa lingkungan itu adalah unsur biologi yang selalu ada sekitar makhluk hidup atau keseluruhan faktor yang mempengaruhi dari makhluk hidup itu sendiri, baik itu faktor biotik maupun abiotik seperti iklim, tanah, cahaya, suhu, kelembapan yang dapat mempengaruhi makhluk hidup sehingga makhluk hidup itu dapat berevolusi. Nah, untuk materi mengenai hubungan evolusi dengan genetika dan lingkungan akan dijelaskan oleh rekan saya Miftahul Janah. Kepada Miftah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini materi yang pertama yaitu evolusi dan genetika. Titik balik yang menentukan perkembangan dalam teori evolusi adalah kelahiran cabang ilmu biologi baru yaitu genetika populasi. Nah, ilmu ini menunjukkan tentang luasnya variasi genetik di dalam populasi dan mengenali arti penting dari perubahan sifat-sifat yang terakumulasi dari generasi ke generasi. Nah, evolusi dapat terjadi ketika ada perubahan di dalam struktur genetika dari suatu populasi. Nah, yang pertama dengan ditemukannya prinsip-prinsip genetika, maka evolusi menemukan dasar yang dulu mungkin belum tepat. Nah, dengan ditemukannya prinsip berpasang-pasangan secara bebas oleh Mendel, interaksi gen oleh Bateson, dan pola hereditas oleh Sutton, maka terjadinya variasi di antara individu di dalam suatu kelompok organisme dapat diketahui mekanismenya. Nah, yang ketiga, dengan ditemukan bahwa organisme dapat mengalami mutasi oleh De Vries, maka terjadinya variasi yang semakin nyata. Begitu juga dengan teori mutasi ini, De Vries dapat membedakan mana variasi yang timbul karena perbedaan faktor lingkungan dan mana variasi yang timbul karena perbedaan susunan faktor genetika. Nah, materi selanjutnya yaitu evolusi dan lingkungan. Nah, yang pertama, adaptasi terhadap lingkungan itu merupakan salah satu mekanisme seleksi alam. Contohnya adaptasi jerapah terhadap makanannya. Nah, bisa kita lihat pada gambar, jerapah yang berleher panjang itu mampu beradaptasi dengan lingkungannya atau mampu beradaptasi terhadap makanannya yang tinggi. Sedangkan jerapah yang berleher pendek itu tidak mampu beradaptasi sehingga terjadinya mekanisme seleksi alam dan akhirnya jerapah yang berleher pendek itu mati atau punah. Nah, yang kedua, gejala adaptasi dan resistensi terhadap rangsangan dari luar itu merupakan faktor yang besar peranannya dalam peristiwa seleksi alam. Nah, contohnya pengaruh antibiotik terhadap berkembangnya bakteri-bakteri yang resisten. Nah, maksudnya di sini resistensi itu adalah kekebalan bakteri terhadap antibiotik. Jadi semakin bakteri itu semakin banyak terpapar antibiotik, maka bakteri itu akan semakin tahan terhadap antibiotik tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu atau bisa kita lihat pada gambar, ini merupakan bakteri resisten. Nah, bakteri resisten ini membawa plasmid yang bisa ia tularkan kepada bakteri lain, sehingga kedua bakteri ini bisa menjadi bakteri yang resisten. Nah, yang ketiga yaitu seleksi alam merupakan faktor pengarah terhadap berkembangnya makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Nah, contohnya bebek yang mencari makan di lumpur. Maka bebek memiliki kaki yang berselaput. Sama halnya dengan ayam. Ayam itu mencari makan di tanah, maka kakinya itu memiliki cakar untuk mengais tanah. Nah, selanjutnya lingkungan dan genetika. Nah, sifat-sifat individu yang tampak adalah pengaruh interaksi antara
faktor lingkungan, dan faktor genetik. Sebagai contoh adalah eksperimen yang dilakukan terhadap kelinci yang tidak mempunyai enzim pengurai pigmen dan terhadap kelinci yang mempunyai enzim pengurai pigmen. Nah, bisa kita lihat pada gambar, ada kelinci yang mempunyai gen lemak kuning dan kelinci yang mempunyai gen lemak putih. Nah, jika diberi makanan, wortel, dan sayuran hijau, maka kelinci yang berlemak kuning ini tetap berlemak kuning, yang berlemak putih tetap berlemak putih. Tapi ketika diberi makanan yang tidak mengandung pigmen, maka kelinci yang berlemak kuning ini akan berlemak putih, sedangkan yang berlemak putih itu tetap berlemak putih. Nah, perubahan warna pada kelinci yang pertama yang berlemak putih, yang berlemak kuning itu terjadi bukan karena perubahan gen, tetapi karena kelinci tersebut tidak terdapat enzim yang dapat menguraikan pigmen yang terdapat dalam bahan makanan. Nah, sehingga warna lemaknya itu bergantung kepada jenis makanan. Pada kelinci kedua atau yang berlemak putih, itu terdapat enzim pengurai pigmen, oleh karena itu lemaknya tetap berwarna putih. Jadi, hal di sini bukan terjadi karena perubahan gen, melainkan karena lingkungan atau karena makanannya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Miftah. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Miftah tadi, maka presentasi dari kelompok 7 juga berakhir. Nah, saya dan Miftah mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi kami, dan juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.